Halo semuanya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya jadi impian banyak orang ya, yaitu punya perut six pack. Tapi kita bakal bahas cara yang benerannya berhasil, bukan cuma mitos-mitos saja. Dan kutipan ini tuh pas banget loh. Intinya, punya perut six pack itu bukan cuma soal kerja keras mati-matian, tapi soal kerja cerdas. Kuncinya itu ada di pengetahuan yang benar, bukan sekedar keringat tanpa arah. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Mungkin kamu juga ngerasain, udah sit up ratusan kali, perut rasanya mau meledak, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Pasti frustrasi banget. Nah, disinilah letak kesalahpahaman utamanya. Penyebabnya tuh seringkali bukan karena kita kurang niat atau kurang usaha, tapi kita salah fokus. Ibaratnya nih, kita cuma ngeliatin satu kepingan puzzle kecil, padahal gambaran besarnya itu jauh lebih rumit dari itu. Dan ini dia nih, kesalahpahaman paling gedenya. Kalau strategi kamu buat dapetin perut idaman cuma sebatas, ya udah crunches aja terus-terusan, wah, kamu ketinggalan bagian paling penting dari ceritanya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Yang sering kita sebut perut atau abs, itu sebenarnya bukan cuma satu otot, tapi sekelompok otot inti yang super kompleks dan masing-masing punya tugasnya sendiri. Bisa kita lihat di sini, ada 4 pemain utama. Pertama, rectus abdominis. Nah, inilah si six pack yang kita kejar-kejar itu. Terus, di samping ada otot obliques. Ini yang bantu kita muter-muter badan. Dan yang paling dalam, yang nggak kelihatan, ada transversus abdominis. Anggap aja ini kayak korset alami tubuh kita. Jadi, kalau mau perutnya keren dan kuat, ya keempatnya harus dilatih, nggak bisa pilih-pilih. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Mitosnya kan, yang penting crunches yang banyak. Padahal faktanya, crunches itu cuma melatih satu gerakan aja, nekuk ke depan. Sementara otot inti kita itu tugasnya macam-macam, menstabilkan, muter, nahan beban dari segala arah. Makanya latihannya juga harus variatif. Jadi, gimana dong cara yang bener? Sebenarnya, rumusnya itu simple banget dan logis kok. Cuma ada 2 bagian. Nah, ini dia formulanya. Perut terlihat itu sama dengan mengungkapkan plus membangun. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Kamu nggak bisa cuma fokus ngebangun ototnya doang, tapi kamu juga harus bisa nampilin otot itu dengan ngilangin lapisan yang nutupin. Oke, kita bahas bagian pertama dulu ya, mengungkapkan. Maksudnya apa sih? Gini deh, bayangin kamu punya otot perut paling keren sedunia, tapi ketutupan sama selimut tebal. Kelihatan nggak? Ya nggak kan? Nah, selimut itu ibaratnya lapisan lemak tubuh kita. Jadi langkah pertama adalah singkirin dulu selimutnya. Dan cara nyingkirin selimut itu ada 4 pilar utamanya. Coba deh perhatiin, atur makan, minum yang cukup, istirahat, dan kelola stres. Sadar nggak? Ini semua lebih ke gaya hidup loh, bukan cuma soal olahraga di gym. Artinya, apa yang kamu lakuin di luar gym justru lebih nentuin. Soal makanan, ini kuncinya. Perbanyak protein, daging, ikan, telur. Itu penting banget buat jaga otot pas lagi bakar lemak. Buah sama sayur juga jangan lupa. Terus, yang harus dihindari banget, alkohol sama minuman manis. Itu biang keroknya lemak numpuk di perut. Oh ya, dan air putih, jangan dianggap sepele. Ini penting buat metabolisme. Nah, 2 hal ini sering banget disepelein. Kurang tidur itu bisa bikin hormon kita berantakan, ujung-ujungnya malah otot yang nyusut, bukan lemak. Terus stres, kalau kita stres berat, tubuh kita itu ngeluarin hormon yang nyuruh badan buat, simpen lemak di perut aja. Jadi santai, istirahat yang cukup, itu sama pentingnya kayak ngangkat beban. Oke, jadi sambil kita mengungkapkan ototnya, kita juga harus membangunnya. Kenapa? Biar pas lapisan lemaknya menipis, otot yang muncul itu kelihatan tebal, kuat, dan jelas bentuknya. Disinilah sesi olahraga berperan. Tapi ingat ya, bukan sembarang olahraga. Kita bakal lihat beberapa gerakan jitu yang kerjanya nargetin semua otot inti dari berbagai sudut. Jauh lebih mantap deh daripada cuma crunches doang. Contoh pertama, bicycle crunches. Gerakannya kayak lagi ngayuh sepeda sambil tiduran. Kenapa ini keren banget? Karena ada gerakan memutarnya itu loh. Gerakan rotasi ini langsung kena ke otot oblik di samping, jadi perut kita kelihatan lebih kebentuk dari segala sisi. Selanjutnya, side plank. Nah, kalau yang ini bukan soal banyak gerakan, tapi justru soal menahan posisi. Ini latihan yang luar biasa buat ngebangun daya tahan dan stabilitas. Ibaratnya kita ngejarin otot kita buat ngejaga tulang belakang tetap kokoh dan lurus. Terakhir, ada leg raises. Banyak nih yang ngerasa perut bagian bawah itu susah banget dilatih. Nah, ini dia jawabannya. Kunci dari gerakan ini cuma satu, kontrol. Lakuin pelan-pelan,
Dan yang paling penting, pastiin punggung bawah kamu nempel terus di lantai. Jangan sampai melengkung. Biar yang kerja itu otot perut, bukan punggung. Oke, kita udah bahas formula mengungkapkan plus membangun. Tapi ada satu hal lagi yang super penting buat kita pahami, biar kita nggak kecewa, yaitu soal realita dan genetika. Ini fakta yang harus kita terima. Struktur otot perut kita itu beda-beda. Udah dari sananya. Ada yang genetiknya bisa punya 8 kotak, ada yang 6, bahkan ada juga yang cuma 4. Bentuknya simetris atau enggak pun, itu udah bawaan lahir. Itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah dengan latihan sekeras apapun. Jadi, daripada kita pusing mikirin harus punya six-pack yang sempurna kayak di majalah, gimana kalau kita ubah tujuannya, yaitu membangun otot inti yang super kuat dan fungsional. Otot inti yang kuat itu pondasi tubuh kita, bikin postur bagus, melindungi dari cedera, dan bikin semua aktivitas fisik kita jadi lebih baik. Jadi aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba direnung. Tujuan utama kamu sebenarnya apa? Apakah cuma buat penampilan semata? Atau buat punya inti tubuh yang tangguh? Buat ngadepin semua tantangan hidup? Jawabannya bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu soal latihan selamanya. Terima kasih sudah menyimak.